Cara posting, bagaimana cara inspeksi di CTR ya. Nah, bisa dilihat tampilan beranda CTR tuh kayak begini ya. Nah, ini ada tampilan yang akan dilihat oleh eh, pengunjung-pengunjung website kalian gitu. Seperti ini ya, tampilan cukup simpel. Nah, bagaimana cara pembuatan artikel di CTR? Pertama kita buka website kita, lalu kita tambahkan slash panel MS ini ya. Nah, ini istilahnya itu adalah membuka website untuk admin website ini. Ya, nah ini kebetulan sudah saya buka eh, panel MS-nya dan tampilannya adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada beberapa menu: dashboard, custom home, profile, meta tag, WA button, news info, custom page, upload gambar bebas, PPP dengan di password. Nah, untuk CTR, cara kita upload artikel kita adalah kita klik yang ini, news info ya, teman-teman. News info ini adalah di tempat gimana kita membuat artikel-artikel kita atau produk-produk kita. Oke, kita klik news info ya, agak like. Nah, bisa dilihat ya, ini tampilannya agak mirip seperti WSP ya, tapi sangat lebih simpel gitu. Penggunaannya sangat lebih simpel daripada WSP. Bisa dilihat di sini ada tambah artikel dan import CSV artikel. Mungkin bagi kalian yang pernah menggunakan WSP cukup familiar dengan fitur-fitur ini ya. Nah, untuk sekarang kita karena kita menggunakannya yang tambah artikel saja. Kita klik plus tambah artikel dan akan masuk ke halaman ini ya. Nah, halaman ini kita bisa lihat ada beberapa kolom dan dan ada ini isi ya. Nah, mungkin bagi kalian yang pernah menggunakan WSP, mungkin cukup familiar dengan apa aja yang harus dimasukkan di sini. Karena ini ya kurang lebih mirip lah sama WSP gitu. Oke, pertama adalah judul. Nah, judul ini adalah judul artikel kalian atau judul produk kalian gitu. Judul ini yang akan tampil di bagian paling atas artikel-artikel kalian. Apa yang harus dimasukkan di judul? Oh, yang pasti adalah nama produk kalian. Sekarang kita coba contohnya adalah travel mobil gitu, travel mobil ya. Nah, judul sebenarnya begini saja sudah terisi. Namun, mungkin beberapa dari kalian yang pernah mengikuti Zoom-nya Pak Putra, disarankan itu kita jangan pakai kata-kata pendek, kata-kata keyword pendek di judul. Kenapa? Karena logikanya, saat kita posting di Google, dan judul kita cuma travel mobil, pasti banyak kompetitor-kompetitor lain yang menggunakan kata-kata ini juga kan. Ya, logikanya pasti yang punya usaha travel mobil nggak cuma kita doang gitu. Nah, kalau kita ngikutin kata-kata Pak Putra, jangan pakai keyword pendek. Kalau bisa keywordnya panjang dulu gitu. Maksudnya keyword panjang apa? Nah, di belakang dan di depan nama produk kita tambahkan kata-kata. Contohnya, kira-kira yang berhubungan dengan travel mobil apa? Ada yang bisa bantu saya? Ya, kira-kira contohnya cari ya, cari cari travel mobil, lalu belakangnya kita kasih terdekat ya. Nah, ini saja sebenarnya sudah bagus ya, karena kita tambahkan kata-kata cari di belakangnya dan terdekat di depannya. Tapi apakah ini sudah cukup kuat? Nah, kadang belum tentu gitu. Bagaimana cara menguatkannya? Kita tambahkan destinasi spesifik gitu. Karena ini kebetulan kan travel mobil ya. Travel mobil kita bisa tambahkan destinasi yang lebih spesifik. Contohnya, misalnya dari Jakarta, Banyuwangi, gitu ya. Contohnya ini. Nah, ini keyword ini sudah sangat spesifik. Dan pada saat kita register di Google, kemungkinan artikel yang kita posting ini akan lebih tinggi. Karena pasti orang nyari, kalau orang nyari kata-kata ini, yang kemungkinan karena ini spesifik, akan naik postingan kita di Google Search itu.
Oke, kita lanjut ke bawah judul tanda tambahan. Nah, ini sebenarnya eh, tidak diisi tidak apa-apa. Nah, di sini tuh tapi lebih baik diisi. Kenapa? Karena di sini adalah kolom penawaran. Maksudnya penawaran itu apa? Ya, misalkan di produk Anda eh, akan menawarkan diskon. Contohnya diskon 5% atau setiap weekend apa cuci gudang diskon sekian persen gitu. Nah, ini kita tambahkan di sini. Judul data tambahan tidak akan muncul di judul itu sendiri, namun pada saat kita indeks di Google, kata-kata itu akan muncul gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan kalau travel diskon 5%, diskon Idul Adha kita Idul Adha 10% deh, 10% ya. Nah, ini kata-kata ini pada saat artikel diposting tidak akan muncul di sini, tapi pada saat diindeks di Google, kata-kata ini akan muncul gitu. Jadi kalau orang nyari travel mobil diskon, travel mobil Idul Adha, nah ini artikel kita akan muncul, tapi kata-kata ini sendiri tidak akan muncul di title, di judulnya. Oke, untuk nomor WA ya, udah cukup jelas nomor WA itu adalah nomor WA kita dimasukkannya. Ini saya akan masukkan nomor acak aja ya, kosong. Oh iya, jangan lupa jangan pakai kosong aja depannya. Kita harus pakai 62 karena kalau pakai kosong nanti nggak bisa diklik. 0887 8644 5678 ya. Nah, teks WA ini adalah nanti kalau orang ngeklik link WA kita, nomor WA kita, yang akan muncul kata-katanya adalah kata-kata ya ini yang di teks WA. Kita pakai standar aja. Halo Kak, saya ingin tahu lebih lanjut tentang travel mobil Jakarta, Jakarta, Banyuwangi. Ya, kayak gitu aja. Nah, inilah kita masuk sekarang ke isi. Isi inilah di mana kita bisa menjelaskan isi produk kita gitu. Produk kita tentang apa sih? Nah, ini adalah di isi ini ya. Kita mengisi apa kolom isi ini tidak perlu menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Untuk mempermudah hidup kita, kita sekarang ada teknologi namanya ChatGPT. ChatGPT ini bisa membuat artikel konkret tanpa kita harus mikir kata-katanya sendiri gitu ya. Oke, saya contohkan sedikit ya ChatGPT ini. Bagaimana cara penggunaannya? Kita tinggal ketik aja. Buatkan saya artikel SEO tentang, nah tentangnya adalah produk kalian. Kalau kita tadi jasa travel mobil eh, Jakarta Banyuwangi ya. Nih, kita klik aja. Nah, dia akan menggenerate sebuah artikel mengenai produk kita tadi. Nah, ya, bisa lihat dia membuat banyak paragraf, membuat banyak inti juga. Nah, sudah selesai ya. Nah, bisa kita lihat ini ChatGPT sudah membuat artikel mengenai jasa travel Jakarta Banyuwangi ya. Nah, ini artikel inilah yang akan kita masukkan ke kolom isi ini. Tapi sebelum kita masukkan, sebelum kita copy, tolong pastikan dulu, jangan langsung di copy. Kita baca dulu karena ChatGPT ini terkadang terkadang tuh memasukkan eh, produk atau nama perusahaan yang lain karena dia istilahnya membaca artikel yang mirip tentang judul kita ini dari internet dan lalu di generate di sini gitu. Jadi kadang mereka menggunakan kata-kata dari perusahaan lain gitu. Jadi kita harus hati-hati karena kalau kita copy paste ada nama perusahaannya ya kita sama aja mempromosikan perusahaan itu gitu. Jadi kita pastikan dulu apakah kata-katanya apakah di artikelnya ada nama produk atau nama
nama perusahaan. Kalau sudah tidak ada, kita cek lagi apakah kata-katanya ada yang salah atau kurang tepat digunakan gitu. Jadi jangan plak-plak kita gunakan semua yang di ChatGPT, tapi ya di remedial lagi lah, kita cek lagi ya. Kita cek dulu ya, kalau sudah sesuai kurang lebih ya, ini ada cukup banyak, kita tinggal copy paste aja ya, copy dari atas. Ini kita nggak pakai semuanya aja. Nah, ini kita pakai sampai sini aja deh. Ya, lalu kita paste. Nah, kita paste di sini ya. Nah, judul itu biasanya kita pakai heading satu ya. Judul kita biasa heading satu lalu di bold. Nah, subjudul kita pakai heading 2 atau heading 3 itu tergantung kalian. Tapi kalau diusahakan judul itu lebih besar ukurannya daripada isi artikelnya. Ini subjudul heading 2 kita pakai aja. Nah, ini kan subjudul juga nih, heading 2. Ini juga heading 2. Oh, ini nggak usah. Oke, ya. Nah, ini terakhir adalah gambar produk. Gambar produk ini ya yang pasti adalah foto yang akan dimunculkan di artikel kalian gitu. Nah, berhubung ini jasa travel mobil, eh, kita akan ambil foto mobil travel ya. Ini saya sudah ada fotonya. Fotonya peraturannya sama ya kayak di WSP, ukurannya pixel 500 kali 500 dan jangan lebih gede dari 1 MB gitu. Ini saya contoh pakai mobil ini. Ya, kita cek lagi ya apakah sudah sesuai. Oh ya, kita di sini nggak usah pakai SEO deny, SEO WA, SEO baca ya. Mungkin kalian yang pernah menggunakan WSP akan ditambahkan SEO deny, SEO WA, SEO baca. Di sini tidak perlu ya, karena WA-nya kita ada WA button yang akan saya jelaskan nanti. Oke, jika sudah sesuai semua, kita tinggal submit, kita tunggu. Nah, ini akan muncul ya artikelnya di sini. Kita coba lihat di beranda. Coba kita refresh. Nah, sudah muncul nih artikelnya. Tampilannya akan seperti ini. Coba kita klik. Nah, ya, kita lihat nih di sini. Nah, sudah jadi artikelnya, bentuknya akan seperti ini. Nah, saya bilang tadi kenapa tidak perlu pakai SEO SEO deny? Karena di CTR, di website CTR itu sudah ada voting web buttonnya tersendiri. Bisa dilihat di pojok kanan bawah ini ya. Ya, ini adalah nomor WA yang kita masukkan ke artikel kita tadi gitu. Kalau kita klik, akan muncul seperti ini standar kayak di WSP juga ya. Kayak seperti saya WA itu maksud saya. Nah, eh, kita juga ada fitur WA button. Nah, WA button ini itu sebenarnya adalah sama kayak gini juga, tapi dia adalah yang ada di beranda gitu. Kalau orang klik beranda, ini udah akan otomatis muncul kalau kita isi WA buttonnya ya. Kita bisa lihat ini nomornya adalah 139 belakangnya. Ini juga 139 gitu. Jadi kalau orang bisa ngeliat artikel kita nih, oh kita produknya ada jasa travel, oh ada jasa las, aduh saya pengen mesen jasa las deh. Nah, dari beranda pun mereka udah bisa klik gitu nomor kita, tinggal pencet aja, itu akan muncul seperti ini ya. Oke, setelah kita posting artikel, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita harus indeks ya, yang pasti. Seperti WSP juga kita harus indeks. Kita masukkan indeks di sini. Ya, cara indeks adalah kita masuk ke Google Search Console dulu ya. Ini saya coba search saja ya. Ini kan website sudah kebuka, kita search ini Google Search Console. Ya, ini di option paling atas ada, kita klik. Nah, ini kita mulai klik yang mulai sekarang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kebetulan saya sudah mengindeks beberapa website. Kalau ingin menambah website lagi, di pojok sini ada ya. Lalu ini tambahkan properti. Akan muncul domain layar seperti ini. Kita pilihnya yang kanan ya. Pilihnya yang kanan, yang awalnya URL. Nah, cara mengindeksnya adalah kita copy website kita, jangan lupa HTTPS-nya. Kita copy, lalu kita paste di sebelah sini ya. Yang kanan ya, jangan salah. Kita pakai yang awalnya URL. Lalu klik lanjutkan.
Tinggal tunggu. Nah, sudah muncul layar seperti ini. Nah, hati-hati kita tidak pakai yang atas ini ya, kita tidak pakai file HTML. Kita makanya yang di bawahnya kita scroll ke bawah dikit. Nah, ini ada namanya tag HTML ya. Ada beberapa orang yang eh, pakainya yang atas ini, salah ya. Kita makanya yang ini tag HTML. Nah, cara cara penggunaan tag HTML ini kita lihat ada ini kata apa kata-kata ini kita langsung aja pencet salin. Salin. Nah, inilah yang kita masukkan ke website kita. Nah, apa nggak harus di CTR juga di WSP pun caranya sama seperti ini gitu. Jadi kalau dia masih bingung bisa dilihat caranya gini adalah kita pakai tag HTML lalu kita salin. Dimasukinnya di sebelah mana? Kita balik lagi ke panel MS-nya dan kita klik ini meta text ya. Nah, dan kita masuknya ini di meta lainnya. Ntar masukkan ya, lalu submit. Nah, kita lihat di CTR-nya sendiri sudah diupdate. Lalu di sini kita klik verifikasi. Ya, kita tunggu. Nah, kita lihat ini sudah berhasil verifikasinya ya. Nah, kalau sudah berhasil begini berarti kalian sudah bisa mengindeks artikel-artikel yang ada di website CTR kalian atau website WSP kalian ya. Nah, kalau udah ada checklist hijau ini berarti kalian sudah bisa mulai mengindeks semua artikel atau produk yang ada di website kalian. Kita klik selesai. Nah, pastikan ini websitenya yang dipilih itu bukan ya apa website yang benar ya. Karena ini kan saya ada beberapa website ya, banyak. Nah, ini kita tadi website yang ini. Pastikan yang website yang dipilih itu eh, website yang benar. Oke. Cara mengindeks CTR tidak ada perbedaan dari cara mengindeks di WSP ya. Kita harus mengambil link artikel itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita masuk ke beranda ya, beranda dan kita klik artikel yang ingin diindeks. Nah, tadi yang kita buat adalah ini, cari travel mobil terdekat Jakarta Banyuwangi. Nah, yang kita copy adalah ini ya. Semua ini kita klik, sudah tampil biru, lalu kita copy dan masukkan di sebelah sini, di atas sini ya. Periksa semua URL. Kita masukkan, enter, kita tunggu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita coba ini, uji URL aktif dulu. Nah, ini adalah apakah link kita terdeteksi di Google atau tidak. Kita klik, ya kita tunggu dites apakah URL kita aktif atau tidak. Memang cukup lama mengetes URL-nya. Nah, kalau sudah centang hijau ini, berarti link yang kita copy tadi itu artinya tersedia dan terdeteksi di Google. Namun belum terindeks. Ya, jadi kalau kita meskipun sudah checklist ini berarti belum terindeks ya. Bagaimana cara pengindeksnya? Kita klik ini, minta pengindeksan. Ya, jangan lupa ya, jangan cuma diuji URL aktif doang, terus lihat checklist hijau, dikiranya website kita apa link artikelnya udah terindeks belum? Ya, kita harus klik ini dulu, minta pengindeksan. Nah, minta pengindeksan, kita tunggu. Nah, pengindeksan diminta ya. Nah, inilah kalau udah muncul layar seperti ini, baru website kalian sudah terindeks. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu tanggal tampilnya lah istilahnya ya. Lalu kita tutup ya. Dan udah, begitulah caranya kita posting artikel dan cara kita inspeksi di Google Search Console ya. Cukup simple. Kalau kalian pernah menggunakan WSP, bahkan lebih simpel daripada WSP ya, karena tidak perlu mengisi banyak-banyak hal seperti di WSP. Oke ya. Itulah cara kita posting artikel di CTR dan cara inspeksi di CTR. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Kak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silahkan Bu. Nah, kan di situ banyak menu-menunya. Kita cuma mengisi satu aja, info aja. Terus yang lainnya gimana, Mas? Kayak apa itu? Kayak menu yang di paling atas tuh apa ya? Ah ya itu nanti kita akan belajarin eh, di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Ya kalau kita untuk pertemuan pertemuan ini fokusnya tentang news info saja, tentang posting saja ya. Nanti untuk menu-menu yang lain ini akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya ya Bu. Untuk sekarang kita eh, belajar mengenai posting dan inspeksi dulu Bu. Nanti akan diajarkan di pertemuan selanjutnya Bu. Oke, makasih, Mas. Ya sama-sama Bu. Ada lagi? Saya lagi, Mas. Ya. Misalnya kita udah minta di chat GPT buatkan artikel, terus kita kayaknya nggak sesuai nih. Terus gimana tuh? Oke, misalnya artikelnya tidak sesuai kayak, aduh ini kayak artikelnya kurang bagus gitu ya Bu ya. Ya, Ah, di chat GPT ini ada beberapa fitur Bu, bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, ini kita bisa pencetin aja Bu, regenerate. Regenerate ini istilahnya kita nyuruh AI-nya ini untuk, oh buat lagi dong, gitu. Kita coba ya regenerate. Nah, dia akan membuat artikelnya ini lagi dengan kata-kata yang berbeda. Ya, kita bisa lihat. Ya mungkin ada yang berbeda daripada artikel yang sebelumnya. Kita bisa bandingkan nanti ya kalau sudah selesai. Ya, dulu. kalau di HP lihatnya di mana, Mas? Saya pakai HP nih. Oh, pakai HP. Ah, kalau pakai HP itu tahu saya ya Bu, itu ada aplikasinya Bu. Harus di Play Store Bu. Aplikasinya bisa di-download. Namanya sama ChatGPT juga Bu. Itu nanti ada juga di bawah sini juga Bu kalau di HP ya. Nanti kalau Ibu mungkin bisa coba install, lalu coba aja bikin artikel apa gitu. Ya sudah, saya pakai itu, tapi yang menu regenerate itu nggak ada. Oke, iya. Kalau di HP sebenarnya saya juga belum pernah pakai. Atau Ibu bisa pakai nama aplikasinya Microsoft SwiftKey, Bu. Itu sudah terintegrasi sama keyboard Ibu, jadi nggak usah harus buka aplikasinya yang lain gitu. Itu pilihan aja sih. Tapi kalau yang pengen pakai ChatGPT nggak apa-apa gitu. Sebentar, Bisa saya bisa diketik di kolom chat. iya nanti saya akan ketikkan di kolom chatnya ya. Sebentar, Bu. Oke, saya cek dulu. Ini saya kebetulan juga ada yang di HP, chat GPT-nya. Oh iya, nggak ada ya di HP. Ya Bu, kayaknya kalau di HP fiturnya sepertinya kurang ya Bu. Saya baru ngecek juga ini. Ah, misal kalau fitur regenerate-nya itu nggak ada Bu, bisa ditulis aja lagi Bu. Kata-katanya ini Bu, gitu. Sama aja dia akan membuat artikel lagi juga gitu. Ini saya coba lagi. Ini saya coba ya. Kata-kata ini sama, kita copy. Nah, ini kita copy lagi. Nah, dia akan membuat lagi sama aja, Bu, gitu. Karena di HP ini kan nggak ada tadi ya fitur regenerate-nya.
Nah, oke ya. Ini kita coba tadi dengan kata-kata yang sama persis ya, Bu. Buatkan saya artikel SEO tentang jasa travel mobil Jakarta Banyuwangi. Nah, ini dari judulnya aja sudah beda, Bu, gitu. Jadi kalau di HP, kalau merasa artikelnya tidak sesuai, ya itu bisa diketik aja lagi, Bu. Karena emang kayaknya di HP eh, fiturnya nggak selengkap di laptop, Bu. Gitu sih, Bu. Kalau dari penanganan saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, saya tunggu sampai 10.15. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Yang masalah harga, Mas, tadi kan saya lihat ada di kolom chat, ada yang Ada tanya juga. tentang harga. Oh, apakah kita bisa mencantumkan harga? Harga, harga itu, oh iya, kita bisa cantumkan harga, bisa di artikelnya itu sendiri ya. Nah, kalau di WSP kan ada ya harga ya, fitur harga ya. Di sini sayangnya tidak ada. Nah, kalau kita ingin mencantumkan harga, bisa di kolom isinya aja gitu. Atau kalau biasanya sih harganya ya pas kliennya kontak kita lewat WA button ini, kita cantumkan harganya gitu. Biasanya sih begitu kalau pengguna CTR. Tapi kalian bisa cantumkan harga di dalam artikel itu sendiri gitu, Pak. Pak Wahyudi. Tadi, oh iya, saya mau apa? Aplikasi yang Jadi, infonya lagi, Mas. Jadi, yang bisa dimasukkan itu artikelnya terserah kita ya, Iya, kan betul, Bu. cuma data kita. Iya, betul, Bu. Ya, artikelnya itu isinya terserah kita, Bu. Sesuai sesuai produk Ibu gitu. Jadi mohon maaf Pak Dewa, bisa saya jelaskan sedikit. Pak Dewa, Ya, saya jelaskan sedikit ya. silakan, Pak. Jadi gini, untuk artikel isinya atau biasa kita sebut dengan deskripsi yang ada di layar ini, itu sebenarnya itu adalah deskripsi asli. Arti asli itu apa? Contoh kita punya produk, pasti kan ada deskripsi yang benarnya. Nah, itu yang harusnya kita masukkan ke dalam isi deskripsi ini. Cuman banyakkan produk-produk kita ini deskripsinya tidak ada, hanya kadang-kadang 2-3 baris, kurang bagus juga. Bahkan memang tidak ada deskripsinya. Nah, disitulah kita minta bantuan kepada ChatGPT. Sebenarnya kita minta bantuan ke ChatGPT itu jangan murni, jangan apa yang dibuat ChatGPT itu tuh yang kita copy langsung ke deskripsi. Artinya tetap kita baca apakah sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Karena si ChatGPT itu kan sebenarnya dia hanya membuat pola aja, pola-pola kalimatnya. Kalau seandainya tidak sesuai, tinggal kita edit-edit sedikit buat menyesuaikan, ya. Atau mungkin juga kita pakai kita minta si ChatGPT itu pada saat kita minta, buatkan saya artikel tentang jasa travel gitu ya. Nah, dia membuat sebuah deskripsi. Nah, dan tiba-tiba menurut kita tuh, oh, ini nggak sesuai. Kita ketik lagi, tolong disesuaikan dengan permintaan saya seperti ini. Titik dua, satu, maunya saya A, maunya saya B, maunya saya C. Nah, itu biasanya ChatGPT buat. Jadi maunya kita itu kita sebut di dalam ChatGPT-nya. Dia pasti akan mengikuti itu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau memang seandainya eh, hanya kurang-kurang 2-3 kalimat, ya nggak apa-apa, kita ganti aja, kita update, kita edit dulu, baru kita simpan. Yang agak susah kan kita sekarang berpikir untuk membuat deskripsi ini kan, ini mulainya dari kalimat apa nih? Setelah itu kalimatnya apa nih kan gitu. Nah, si ChatGPT itu sudah membuat pola seperti ini. Artinya ChatGPT itu kan sudah ada judulnya. Belum tentu juga kita suka dengan judul ini.
Nah, saya mau ganti di judulnya, saya nggak suka judul gini, saya maunya yang to the point aja judulnya. Ya silakan diganti. Nah, tergantung baru baca paragrafnya. Kalau paragrafnya sesuai, lanjut ke kalimat berikutnya. Kalau tidak sesuai, lanjutin lagi, dirubah-rubah lagi, gitu. Gitu, Bu. Kalau seandainya untuk menggunakan atau mengisi deskripsinya, eh, nah, coba deh Pak Dewa, Pak Dewa, Dewa, Iya, Pak. coba ketikkan, kan sudah dibuat tadi tuh, ini sudah dibuat. Eh, Contohnya nih, dia sudah buat ke, saya nggak mau Jakarta Banyu, bukan gini, bukan Banyuwangi. Saya maunya dari Jakarta ke Jogja, ya kan, ke Solo. Nah itu nanti tinggal tambahkan aja, tambahkan, tambahkan jalur travel Masa Jakarta menyambut kalau sudah Semarang, mulai ya, Jakarta Semarang, terus menyala memang, tapi tidak bisa juga dibuka. koma Jakarta Tidak. apa Jakarta Jogja gitu ya. Nah, itu enter aja. Jadi nanti si ChatGPT itu akan merubah lagi. Nah, jadi dia akan make apa ya mix semua itu yang kita minta itu dia mix ke dalamnya. Nah, di situ sudah ada muncul tuh kata-kata Jakarta Jogja, Jakarta Semarang. Tapi yang Banyuwangi dia tetap ada di dalam. Nah, ini kan poin 2, poin 3-nya kan ditambahkan sama dia. Nah, artinya apa yang kita inginkan ketikkan aja di ChatGPT. Ya. Oh ini tidak sesuai maunya saya begini ya ketikkan aja di ChatGPT pasti dia eh, apa namanya tuh akan menyesuaikan ya gitu aja sih Bu untuk masalah deskripsi. Terima kasih Pak Dewa. Ya, sama-sama, Pak. Oh, Ada yang mau ditanyain lagi, Bu? Mungkin? Atau yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? misalnya kan ada eh, kemarin itu saya sempat lihat punya Pak Putra, kalau mau nambahin gambar, insert gambar di deskripsi itu gimana? Di deskripsinya, Bu, maksudnya? Di Iya, deskripsinya ya. Ah, kan oke. ada tuh yang insert gambar di situ, tapi Iya, betul. Oke, kalau mau sisipin gambar ya ini uh, kita bisa lihat ya pas di bagian kolom deskripsi ini ada beberapa fitur ya. Mungkin kalian kalau menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word sudah cukup familiar dengan fitur-fitur ini. Nah, kalau kita pengen masukin gambar di artikelnya itu sendiri, Bu, kita pakai ini, Bu. Ya, di sini ya di kolom yang ini ada namanya image, Bu. Ya, yang gambarnya kayak landscape ini, kotak ada gunungnya. Ini kita klik aja, Bu. Kita klik. Nah, cara cara masukkan fotonya tuh kurang lebih sama kayak di WSP, Bu. Kita harus upload fotonya dulu ke website atau kemana gitu ya, biar dia ada linknya. Lalu kita copy paste linknya di sini, Bu. Gitu. Pakai itu aja Pak Dewa, Iya, Pak. pakai upload gambar bebas, menu upload gambar Ah, bebas iya. Kita juga bisa pakai upload gambar bebas, Bu. ya. Nah, oh ya. jadi di situ di Nah, input ya iya di gambar-gambarnya. sini. Betul. Ya, ini input gambar bebas ya. Coba kita choose file. Nah, ini kita tinggal pilih. Contoh aja satu. Ya, contoh satu ini ya, mobil yang tadi ya. Nah, oke. Ini udah muncul. Ya, nanti akan munculnya di sebelah sini, Bu. Foto-foto kita. Itu. Masuk artikel lagi. Oh, ya, oh, ya. Benar. News info. Edit. Browse. Nah, ya. Nah, ini, Bu, ya, foto-fotonya akan muncul di sini, Bu. Kita tinggal pilih aja, Bu. Mau pakai foto yang mana, gitu.
Nah, tadi kan kita pakai foto yang ini ya di artikel ini. Coba kita klik yang lainnya. Gitu. Ini udah muncul Nggak di bisa sini. di tempat lain ya, harus dimasukkan di upload gambar bebas dulu ya. Iya, harus upload gambar bebas dulu, Bu. Coba kita klik OK. Nah, ini akan muncul, Bu. Nih, ya. Foto gambarnya di sini. Tuh. Iya, Jadi langsung kita masuk. ke upload gambar bebas dulu. Gitu. Kalau kita save, submit, kita refresh. Ya, ini akan muncul satunya lagi ya, Bu, di sebelah sini ya. Ini kan foto yang tadi kita pasang di artikelnya. Ini dia muncul di sebelahnya, Bu. Taruh di tengah lah. Taruh di tengah, oke. Iya. Ini Ya, juga bisa dipindah-pindah ya, Bu. Ini kita coba ya, dewain dulu. Ya, Nah, tengah, tengah di sini lah ya. ya, ya, mana aja. Ya, nah, sini. Sama, tadi kita image, lalu pro server, kita pasang ini. Oke, kita refresh. Nah, fotonya pindah ke sini ya, Bu. Tuh. Jadi, tata peletakannya itu tergantung, ya kita bisa di mana aja gitu. Misalnya mau ditaruh di sini, mau ditaruh di bawah, mau ditaruh di tengah atau di mana aja itu bisa ya, Bu. Ya. Tapi ya, saya mau sarankan kalau pengen foto di CTR itu hati-hati ya, karena beberapa kali kasusnya karena dia posting artikelnya banyak dan di artikel itu sendirinya udah fotonya juga banyak, website CTR-nya jadi berat gitu, Bu, dan semuanya gitu. Jadi sebenarnya foto ini aja sih sudah cukup gitu, foto di artikelnya. Atau kalau kalian mau buat artikel banyak dan ingin ada fotonya, jangan mungkin bisa tidak dimasukkan foto di artikel di semuanya karena takutnya website CTR-nya berat. Ini beberapa kali kasusnya udah terjadi gitu. Meskipun ukurannya kecil, udah 500 kali 500 pikselnya, tapi pas website dibuka berat. Kenapa? Karena fotonya tuh setiap artikel dikasih foto. Jadinya pas ngangkat tuh berat gitu. Karena ini emang websitenya tuh agak lebih ringan daripada WSP. Jadi kalau terlalu banyak memuat artikel jadinya kadang dia nggak kuat gitu ngangkatnya ya. Itu saran dari saya aja kalau untuk foto jangan kebanyakan lah istilahnya. Nanti takutnya websitenya malah berat. Pak Juna raise hand, Dewa. Kenapa? Pak Juna raise hand. Kenapa Pak? Pak Juna Oh raise iya, hand. Pencinta Resen. Iya Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ya, jadi karena tadi dibilang masnya itu kalau CTR kan maksimalnya, optimalnya itu bisa dipakai di HP. Iya Nah, betul Pak. ketika kita punya CTR dan USB, untuk naruh backlinknya itu di mana tempatnya supaya nanti minimal gambarnya yang di CTR itu bisa kita minimal, tapi kita bisa arahkan mereka untuk lebih mengetahui bisnis kita itu ke WSP. Backlinknya ditaruh di mana, Mas? Sebenarnya jangan Backlink. jangan, jangan backlink, Pak. Buat aja, jangan buka di artikel, Dewa. Edit, edit, edit. Oke. Iya ini ya. Ah, ah. Jadi di paling bawah atau di mana disisipkan aja. Jadi bisa jadi gini bahasanya, kan ini kan CTR ini kan bahasa kan singkat. Nah, boleh nanti dibuat di situ untuk detailnya buka website kami, baru link si WSP-nya taruh di bawahnya. Jadi artinya pada saat dia butuh yang lebih detail lagi, tinggal klik aja linknya di situ. Link apa itu linknya WSP gitu. Nah itu nanti kembali ke apa si WSP-nya ada nggak kategori yang sama dengan CTR. Kalau ada, berarti langsung kita linknya masukkan produknya si WSP. Tinggal dikasih. Coba ada online kan usaha Dewa. Iya. Ya, supaya ada contohnya kita bisa lihat ya. 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 Nah coba buka itu travel travel di bawah. Masih ada nggak saya punya? Nah, itu paling bawah, Ini paling ya. bawah. Ya. Nah, travel, buka salah satu. Nah, ambil linknya, kopikan linknya.
Nah, itu copy kan. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi kalimatnya di atas itu buatnya untuk detailnya boleh lihat atau boleh kunjungi website kami yang ini kan gitu. Itu bisa seperti itu juga Pak linknya. Jadi dari CTR link ke WSP, nanti di WSP juga bisa kita link lagi ke CTR. Ah, ya, ya. Oke, Jadi oke. nanti di USB-nya kita buat lagi gini, nyebutnya untuk melihat dengan handphone, kan begitu. Boleh buka di link ini. Nah, jadi kita bolak-balik gitu boleh Pak. Nggak usah backlink Pak. Ya. Backlink itu kan lebih ke ini ya, apa kayak kayak ngakalin bahasa saya sih. Kalau ini kan kita nyebut bener. Nah, itu pakai Kalau Dewa Dewa Ya Pak. ah, linknya itu coba blok linknya pakai tombol link yang di atas tuh sebelah ininya itu kanan kanan bawah bawah Oh iya ini. oh ya pakai link itu nah itu Oh copy di sini. ya nah jadi bisa diklik coba deh hasilnya Ini bentar. Kita refresh. nah itu Nah, kan bisa di link coba klik tuh larinya ke situ kan ke WSP gitu Pak Junak. oke, terima kasih. Jadi eh, untuk selain itu bisa pasang banner juga di sana di CTR, Pak. Untuk mengarahkan mereka ke WSP. Bisa pasang banner juga. Banner yang nge-link ke WSP maksud saya, yang satu Oke kategori. coba lihat Dewa di menunya ada nggak ya Pak. oh bawa lagi nggak kayaknya nggak ada sih. Iya Pak. Tapi cuma link aja ya yang bisa kita Ya taruh di sini. tapi kecuali Untuk gini Pak, kalau kecuali Bapak mainnya di custom page, itu nanti Pak ya. eh, Nanti kita main-main, pokoknya eh, apa ya? PR saya Pak ya, nanti untuk pertemuan minggu depan itu ya, buat banner langsung link ke WSP gitu ya, boleh. Itu harus oke, siap. mainnya di custom page Pak. Pak, tolong klik custom page. Nah, mainnya di sini. Halo. Ya, nanti mainnya di sini, Pak. Gitu, Pak. Nanti aja, Pak ya. Habis ini minggu depan deh. Karena minggu depan itu kita udah masuk ke custom page, BPP, itu udah masuk ke lebih ke optimasinya. Nah, untuk hari ini kan kita main dasarnya dulu. Setelah nanti Bapak sudah paham bagaimana posting, bagaimana inspeksi, tolong dilakukan di rumah supaya CTR-nya bagus. Nah, baru minggu depan kita lanjut ke custom page. Terus tadi upload gambar sebenarnya buat buat minggu depan sih nggak apa-apa. Tadi Bu Susi udah minta itu nggak apa-apa. Baru nanti setelah itu BPP. Nah, setelah tiga ini selesai, minggu depannya lagi kita main apa? Bagaimana cara memposting menggunakan Maktul, memposting CTR menggunakan Maktul. Jadi tahapannya ada gitu Pak ya. Pak Juna ya, sing sabar. Oke, siap. Siap. Pak Juna, Siap. Pak Juna, Ya. inspeksi terus ini, barang bagus ini. Siap, siap. Siap. Tapi Siap, itu Pak. ya, apa tadi yang kita omongin, eh, Siap, Pak. Siap. villa, banyakin villa. Oke. Siap, siap. Oke, cari cuan Pak. Oke, yang lain silakan Pak Dewa. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, ayo. Dah, Ya, saya sepertinya nggak ada. udah terjawab semua pertanyaannya untuk hari ini, Pak Tony. Oke, silakan ditutup aja Pak Dewa. Oke ya. Eh, Terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom CTR Pemula untuk pagi ini. Ya, seperti Pak Tony bilang, minggu depan kemungkinan kita akan bahas bagaimana cara optimasi website dan artikel CTR kita, insya Allah ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Tony ada kata-kata lagi untuk Kata-kata penutup. mutiara ya. Iya, kata-kata mutiara mungkin Pak Tony. Nggak, kalau saya sih harapannya gini Bapak Ibu, kita membuka kelas pagi ini selalu pagi memang tujuan kita adalah
semua produk-produk si titik terang kalau bisa harus diisi, diposting dan diinspeksi minimal itu dulu ya. Kenapa harus begitu? Karena setahu kita WSP ataupun CTR atau produk-produk titik terang semakin tua itu semakin bagus, artinya semakin lama. Artinya kita mulai dari sekarang posting dan inspeksi untuk menjelang 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi itu akan makin makin bagus. Nah, daripada kita diamin aja nunggu tahun depan atau 3 bulan lagi baru kita kerjain, dia masih muda gitu. Jadi nggak di persaingan di Google-nya kita suka kalah. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, ya mudah-mudahan di 6 bulan berikutnya persaingannya kita ikut di page one gitu. Gitu aja sih saran saya. Jadi minta tolong nanti Bapak Ibu tugasnya tolong diposting dan inspeksi itu aja dulu untuk saat ini. Gitu. Sampai ketemu untuk minggu depan. Salam dari saya. Saya izin lab ditutup. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Tony. Mari Pak Juna, sama-sama. Baik, izin lab Bapak Ibu ya, saya closing.